Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang pendanaan terkait dengan ekuitas dan utang. Ada beberapa catatan sebelum kita bahas. Pertama adalah terdapat dua keputusan utama di dalam keuangan. Jadi yang pertama adalah investasi dan yang kedua adalah pendanaan. Investment dan financing. Nah, isu pendanaan ini akan terkait dengan berbagai macam hal, mulai dari jenis sumber dana, durasi atau waktunya, biaya modal, struktur modal, dan terakhirlah risiko keuangan yang muncul. Kita lihat kerangka dari return dan cost. Jadi yang pertama adalah ada dua keputusan. Pertama adalah financing decision, yang kedua adalah investment decision. Yang pertama berhubungan dengan cost, yang kedua berhubungan dengan return. Investasi akan berhubungan dengan pembelian sejumlah aset tertentu. Nah, aset itu bisa dalam bentuk aset lancar, tidak lancar, tetap, tak berwujud, dan seterusnya. Nah, keputusan ini juga berhubungan dengan komposisi aset, seperti perbandingan aset tetap dan aset lancar. Yang kedua adalah tentang financing. Financing ini ada dua sumber. Jadi yang pertama adalah utang atau debt, yang kedua adalah ekuitas. Secara umum, ekuitas pasti ada di dalam perusahaan, tetapi debt belum tentu ada, karena ekuitas berhubungan dengan kepemilikan dari sebuah perusahaan. Nah, di dalam perusahaan, komposisi dari sumber dana ini bisa bermacam-macam, tergantung dari kondisi dan preferensi yang dipilih. Nah, komposisi akan mempengaruhi tingkat risiko yang akan terjadi. Aset menghasilkan return on investment, atau kadang-kadang disebut dengan return on invested capital. Dan yang kedua, financing menimbulkan biaya atau cost of capital. Nah, ini terdiri dari cost of debt, biaya utang, dan cost of equities atau biaya modal sendiri. Secara teoritis mestinya return on investment, hasil, harusnya lebih tinggi daripada cost. Ini adalah prinsip yang umum berlaku. Sekarang kita akan ke siklus pendanaan. Salah satu cara menjelaskan adalah dengan konsep pecking order. Dalam konsep ini, maka kita akan menggunakan dana internal pertama, yang kedua adalah utang, yang ketiga ekuitas, dan kemudian kembali lagi ke dana internal. Jadi dana internal ini sudah ada di dalam perusahaan. Kalau kurang kemudian mencari pinjaman. Ketika pinjaman sudah mentok, kita akan mencari sumber dana dari ekuitas, misalnya dengan menerbitkan saham. Kita mulai dari dana internal. Pada dasarnya adalah dana yang sudah ada di dalam perusahaan. Jadi tidak dicari lagi karena sudah ada di dalam perusahaan. Dalam bahasa Inggris kita sebut dengan retained earning. Dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan saldo laba. Nah, saldo laba inilah akumulasi laba yang belum dibagi. Ini menunjukkan klaim dari investor yang belum sampai ke dia dalam bentuk dividen. Jadi kapanpun diambil akan bisa diklaim sebagai dividen. Nah, ini hanya berupa klaim saja, tetapi jika pada sisi kiri tidak diikuti dengan sejumlah pencadangan kas, maka dana internal ini secara fisik menjadi sulit untuk digunakan. Yang kedua adalah utang. Nah, utang ini kita mulai dengan utang bank. Ada beberapa macam, misalnya untuk rutinitas perusahaan bisa berupa modal kerja,
kemudian investasi jangka panjang, perdagangan, dan seterusnya. Ini hanya beberapa fitur saja dari utang bank. Nah, secara umum, sebuah perusahaan biasanya berhubungan dengan bank ini lebih awal. Maksudnya lebih awal dibandingkan dengan berhubungan dengan penerbitan obligasi. Nah, fitur dari utang bank ini misalnya lah, yang utama terkait dengan tingkat bunga, besarnya berapa banyak, dan kemudian jangka waktu, apakah pendek atau panjang. Kemudian cara pembayaran, apakah dicicil atau pembayaran sekaligus atau bullet payment. Dan ini bisa terjadi dengan atau tanpa jaminan. Walaupun tidak setiap perusahaan itu akan meminjam dari bank, biasanya mereka menggunakan bank dalam konteks minimal untuk transaksi yang mereka lakukan. Kemudian ke utang obligasi atau bonds. Pada dasarnya surat pengakuan utang. Kalau di Indonesia ini diatur dalam undang-undang minimal umurnya adalah 3 tahun. Nah, setiap obligasi ini akan perlu di-rating, ditentukan tingkat risikonya berapa besar. Nah, sifat rating ini adalah informasional yang berguna bagi calon pembeli surat utang tersebut. Tetapi risiko tetap menjadi tanggungan dari si pembeli surat utang tersebut atau si investor tersebut, terlepas apapun rating yang dimiliki. Nah, contoh dari obligasi ratingnya seperti ini. Saya ambil dari S&P. Makin rendah ratingnya, makin tinggi risikonya. Jadi yang paling rendah risikonya adalah yang rating tertinggi adalah AAA. Makin tinggi risikonya turun AA, makin tinggi lagi single A dan seterusnya. Nah, kemudian dari AAA sampai BBB ini disebut dengan investment grade. Layak investasi dalam pengertian aman secara umum. Jadi buat investor kebanyakan, mereka ingin berinvestasi pada AAA sampai dengan BBB. Nah, kemudian yang berikutnya adalah spekulatif. Ini adalah BB ke bawah. Risikonya dianggap tinggi dan kemungkinan defaultnya juga semakin tinggi. Dengan konsekuensi ini, maka tingkat bunga yang ditawarkan biasanya juga semakin tinggi sesuai dengan meningkatnya risiko tersebut. Baik, inilah gambaran singkat tentang rating dari suatu obligasi. Setiap investor boleh membeli obligasi apapun dengan rating apapun, yang pasti risiko ditanggung oleh si investor tersebut. Kemudian ekuitas. Nah, ekuitas ini kalau kita lihat dalam bentuk yang umum disebut dengan modal di store. Jadi biasanya merupakan bagian yang awal sekali muncul. Karena setiap perusahaan pasti ada yang punya, jadi pasti ada ekuitasnya. Nah, ini akan bertambah dengan adanya setoran modal. Nah, untuk perusahaan publik, penerbitan pertama disebut dengan initial public offer ya, maksudnya penerbitan pertama di pasar modal. Untuk penerbitan berikutnya disebut dengan right issue. Ada beberapa catatan tentang ekuitas dan utang ini. Jadi kalau ekuitas tertanam selamanya, kemudian ada kebijakan dividen tergantung dari perusahaan, nantinya RUPS-nya menentukan berapa besar. Jadi tidak ada ilmu pasti tentang itu. Ada perusahaan yang tidak membagi dividen, ada yang membagi dividen hampir seluruh laba bersihnya,
Dalam hak yang dimiliki investor disebut dengan hak residual, hak sisa. Jadi kalau perusahaan bangkrut, maka yang dilunasi pertama adalah yang memberikan pinjaman. Kemudian utang. Nah, utang ini punya jangka waktu tertentu. Apakah beberapa bulan, beberapa tahun, tergantung dari perjanjian yang dibuat. Kemudian menimbulkan beban tetap. Artinya dalam kondisi apapun, perusahaan untung atau rugi tetap harus membayar beban bunga. Ini yang kita sebut dengan beban tetap dalam pinjaman. Tetapi dalam proses kebangkrutan, maka secara umum utang ini akan menempati prioritas lebih awal dibandingkan dengan ekuitas. Kalau dari aset yang dijual itu ada sisa setelah membayar utang, maka sisanya adalah haknya si pemegang ekuitas atau investor saham tersebut. Nah, sebagai catatan akhir di sini terdapat 3 sumber dana, yaitu dana internal, yaitu laba ditahan, kemudian utang, tadi ada 2 contoh, utang bank dan obligasi, kemudian ekuitas. Kita belum membahas tentang struktur modal dan biaya modal yang akan dibuat dalam video secara terpisah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.